Di tengah arus globalisasi dan dominasi budaya populer, event Banyumas Ngibing hadir sebagai bukti bahwa seni tradisi masih hidup dan berdenyut. Selama 24 jam tanpa henti, tari-tarian tradisional, musik, dan pertunjukan seni mengisi kota lama Banyumas, merangkul semua generasi dalam satu perayaan budaya. Dan di antara para seniman tangguh ini, ada satu sosok istimewa yang mencuri perhatian kami. Halo, perkenalkan nama saya Fetri Utami. Saya Banyumas asli. Lahir 43 tahun yang lalu, 2 Februari 82. Dan saya sebagai owner dan ketua Sanggar Kalamangsa Purwokerto. Kapan saya terjun di dunia tari? Saya kalau terjun di dunia tari itu sendiri dari tahun 85, dimana usia saya baru 3 tahun ya, itu sudah mulai pentas, saya udah mulai pentas sampai sekarang. Bangun sanggar ini adalah dari orang tua saya, di mana kedua orang tua saya itu adalah seniman tari di Banyumas. Dan saya lahir dari seniman tari juga. Dan sanggar ini berdiri sudah dari tahun 1993. Jadi saya tinggal meneruskan saja. Terlahir dari keluarga seniman tari sekaligus penerus Sanggar Kalamangsa, Fetri Utami menjadikan seni gerak ini bukan hanya sebagai tradisi, melainkan sebuah jalan hidup. Sanggar Kalamangsa tidak hanya melahirkan penari, tapi juga menumbuhkan harapan bangsa. Generasi muda yang dibentuk dengan rasa cinta terhadap budayanya sendiri. Dan pastinya melihat ke sini, ternyata tari tradisional itu perkembangannya juga bagus sekali. Jadi nggak ada salahnya kita kembangkan ini untuk anak-anak generasi muda dan juga usia dini untuk bisa lebih mencintai seni tradisional. Iya. Sebagai seorang penari, Fetri Utami telah banyak membawakan beragam tarian dari maestro Indonesia, termasuk karya-karya Bagong Kussudiardja dan Didi Ninitowo. Kini, ia juga telah berhasil menciptakan beberapa karya tari buatannya sendiri. Kalau tarian yang saya ciptakan itu beragam ya. Ada, kalau saya lebih cenderung ke arifan lokal. Jadi saya mengangkat batik, mengangkat makanan tradisional seperti getuk goreng, kemudian kupat, lontong. Itu pernah kita kemas. Dan pastinya yang besok saya bawakan di 24 jam menari, itu karya saya tahun 2017. Itu Canting Mas judulnya. Itu menggambarkan tentang proses pembuatan batik dan sekaligus mempromosikan batik Banyumas. Keren banget. Nonton ya. Mempromosikan. Siap, nonton ya. Gitu. Boleh tahu nggak sih Kak, prosesnya tuh berapa lama buat bikin tarian itu? Proses Proses Canting Mas itu kurang lebih saat itu sekitar 1 bulan untuk prosesnya, dari mulai membuat iringan musiknya, gerakannya, dan sekarang sudah melalui proses kembali ya. Jadi dulu mungkin saya bikin sangat sederhana, kemudian ada koreksi dari
mungkin dari senior dari ini, terus saya kemas lagi dan sekarang sudah dipatenkan. Keren banget ya karya Kak Fetri, cantik Mas. Di event Banyumas Ngibing ini, Fetri Utami menjadi satu-satunya penari perempuan yang menari non-stop selama 24 jam, ditemani dengan 3 penari pria lainnya. Selain itu, ia juga membawakan beberapa tarian hasil kreasinya seperti Canting Mas dan Getuk Goreng Sokaraja. Kalau saat saya tampil di karya saya itu, saya memang ada anak-anak, jadi biar lebih seru aja gitu kan. Kalau sendirian solo kan mungkin sepi ya. Jadi saya memang melibatkan anak-anak. Tapi di samping itu lain-lain juga nanti saya berkolaborasi dengan 3 penari yang lain yang 24 jam nonstop itu, dan ada juga yang mungkin saya solo membawakan. Jadi besok ada 2 karya yang saya akan bawakan, itu Canting Mas dan Tari Getuk Goreng Sokaraja. Meski sempat tergeser oleh tren budaya populer seperti K-pop, kini tari tradisional mulai menarik kembali perhatian generasi muda. Fetri Utami melihat lonjakan minat yang positif, terutama karena banyak kegiatan pertukaran pelajar dan kompetisi yang menjadikan tari tradisional sebagai salah satu syarat utamanya. Tari bukan lagi hal yang kaku dan kuno, melainkan menjadi ruang ekspresi yang dinamis, atraktif, dan menyenangkan. Kalau dulu memang agak tergerus ya di modern, jadi K-pop dan lain-lain ya. Nah, karena sekarang seni tradisi khususnya di tari tradisi itu memang sedang diunggulkan sekali. Jadi di berbagai macam acara, kemudian pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, itu yang ditonjolkan sekarang harus bisa tari tradisional. Jadi mereka ya sekarang peminat untuk tari tradisional lumayan banyak. Fetri meyakini bahwa inovasi adalah kunci utama. Ia terus menciptakan karya tari baru yang membumi, dari tema makanan lokal seperti getuk goreng dan kupat, hingga batik Banyumas dalam tarian Canting Mas. Setiap karyanya dikemas dengan musik dan gerakan yang modern agar lebih mudah diterima sekaligus dinikmati oleh anak-anak maupun remaja. Anak muda zaman sekarang kalau suruh nari tradisional akan berpikir ada tariannya yang lembut banget, yang membosankan gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya diciptakannya tarian-tarian yang lebih dinamis, lebih atraktif, itu inovasi-inovasinya baru lagi. Jadi itu menarik ya, menarik mereka. Oh, sebenarnya menari tradisional itu juga asik gitu. Itu yang membuat mereka itu tertarik ke tradisional. Cara mengajak generasi muda sekarang itu tidak secara langsung, ayo kita nari yuk, ayo. Itu enggak, tapi dengan mungkin dengan kita ada show di mana, kita ada pementasan di mana yang mengundang mereka juga, suruh melihat, suruh nonton kayak gitu, dan akhirnya kita kemas tarian tersebut biar lebih menarik. Namun bagi Fetri, sekedar mengenalkan tidaklah cukup. Ia berusaha menumbuhkan rasa cinta agar generasi muda tidak hanya mahir menari, tetapi juga bangga akan budayanya sendiri. Karena jika bukan anak-anak bangsa yang melestarikan, siapa lagi yang akan mewariskan budaya kita? Ya, mari kita belajar seni tradisi, khususnya bagi saya itu tari tradisional, karena tari tradisional itu bukan hanya mengolah gerak tubuh, tapi bisa mengolah rasa. Nah, jadi untuk para generasi muda, ini akan punah jika kalian tidak meneruskan. Jadi mari bersama-sama untuk kita mempertahankan budaya kita, jangan sampai
dimiliki orang lain, diakui orang lain ya. Tari tradisional bukan hanya soal gerak tubuh, melainkan juga soal mengolah rasa, membentuk karakter, dan menjaga identitas bangsa. Melalui semangat 24 jam menari, Fetri Utami ingin menunjukkan bahwa tradisi tidak akan punah selama masih ada yang peduli. Ia mengajak generasi muda untuk berani mencoba, mencintai, dan mewariskan kekayaan budaya ini karena tradisi bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dihidupkan bersama-sama.